Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 2 hari ini kita masuki pertemuan ketiga di semester 2. Oke, saya bacakan terlebih dahulu KD-nya, KD 3.29 dan juga KD 4.29. KD 3.29 yaitu menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, KD 4.29 yaitu merancang sebuah proposal karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memperhatikan informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah yang diperlukan. Oke. Nah, saya bacakan indikatornya. Yang pertama yaitu untuk mengumpulkan isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal. Yang kedua yaitu untuk memecahkan isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal. Selanjutnya, indikator 4.29. Yang pertama yaitu mengumpulkan proposal karya ilmiah. Yang kedua yaitu merancang proposal karya ilmiah. Dan yang terakhir yaitu memproduksi proposal karya ilmiah. Oke. Nah, materi hari ini yaitu yang pertama menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan proposal. Nanti kita akan membahas bagaimana sih cara menganalisis isi proposal, bagaimana kebahasaan proposal, dan juga bagaimana sih sistematika proposal itu. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu isi proposal. Nah, dalam proposal itu dapat unsur-unsurnya yang perlu diperhatikan dalam sebuah proposal. Yang pertama yaitu sistematika, kejelasan, dan kejelasan, tujuan, dan juga konsep ilmiahnya. Jadi unsur-unsurnya itu ada 4. Yang pertama sistematika, kejelasan proposal, tujuan proposal, dan juga konsepnya. Konsep sebuah proposal ilmiah itu seperti apa? Itu unsur-unsurnya. Oke, sistematika penulisan proposal. Ini ada dalam sebuah proposal itu ada sistematikanya. Ya, sedangkan ini ada 2 jenis proposal, yaitu jenis yang pertama itu proposal kegiatan dan juga proposal penelitian. Untuk proposal kegiatan itu harus ada halaman atau judul. Yang kedua harus ada latar belakang. Yang ketiga tujuan kegiatan, nama dan tema sebuah kegiatan. Yang kelima yaitu bentuk kegiatan apa, bentuknya apa kegiatannya. Yang keenam yaitu ada berapa pesertanya. Yang ketujuh waktu dan tempat, waktunya kapan, tempatnya di mana, itu harus dituliskan dalam sebuah proposal kegiatan. Yang kedelapan yaitu penyelenggara atau panitia. Panitia itu ada siapa saja, itu harus ada dalam sebuah proposal kegiatan. Yang kesembilan yaitu jadwal kegiatan atau susunan acara. Jadi harus ada sebuah susunan acaranya. Jadi ketika MC membacakan tidak bingung. Nah, yang ke-10 yaitu rancangan anggaran. Nah, dalam sebuah proposal kegiatan itu harus ada rancangan anggaran biayanya. Yang ke-11 yaitu penutup, dan yang ke-12 yaitu lampiran berbentuk foto-foto. Oke, ya untuk bedanya dengan proposal penelitian, yang pertama yaitu judul. Nah, ini harus ada. Yang kedua, halaman persetujuan. Jadi harus ada halaman persetujuan dari pemimpin-pimpinan yang mau dituju, yaitu abstrak. Yang ketiga itu abstrak. Yang keempat yaitu kata pengantar. Itu bedanya. Yang kelima yaitu latar belakang masalah. Jadi dalam sebuah penelitian itu harus ada masalahnya dan juga latar belakang masalahnya. Yang keenam yaitu rumusan masalah. Nah, jadi apa aja masalahnya yang ingin kalian pecahkan nanti itu dirumuskan, biasanya ada minimal 3 rumusan masalah. Nah, yang ketujuh yaitu tujuan penelitian. Nah, jika ada rumusan masalah harus ada tujuannya, harus berkesinambungan. Yang kedelapan yaitu manfaat penelitian. Jadi manfaatnya setelah kalian melakukan penelitian itu apa, harus kalian jabarkan. Yang kesembilan yaitu tinjauan pustaka. Yang ke-10 kerangka konsep atau hipotesis. Yang ke-11 yaitu metode penelitian. Kalian mau menggunakan metode penelitian seperti apa? Mau wawancara, mau angket, itu ada metode penelitiannya. Yang ke-12 jadwal dan lokasi penelitian. Kapan kalian mau melakukan penelitian dan di mana kalian mau melakukan penelitian itu harus dijabarkan pula. Dan yang terakhir, yang ke-13 yaitu lampiran. Itu ada jenis proposal kegiatan dan juga jenis proposal penelitian, itu ada bedanya. Oke, kan kaidah kebahasaan proposal. Di dalam kaidah
bahasan proposal ini yang pertama kalian ejaan. Ejaan itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu ada tanda baca, ada tanda baca titik koma, tanda tanya itu harus sesuai. Yang terakhir yaitu diksi atau penggunaan kata. Jadi penggunaan bahasa atau kata ini kalian harus sesuai. Oke. Rancangan proposal karya ilmiah. Nah, nanti yang kita akan bahas bagaimana sih cara mengumpulkan data dan juga bagaimana cara menyusun sebuah kerangka proposal. Oke. Pengumpulan data proposal. Nah, yang pertama kalian harus mengingat-ingat kembali pengalaman yang telah kalian alami. Nah, yang kedua, mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan melalui wawancara, diskusi, dan mengajukan angket. Nah, ini ada metodenya tadi. Yang ketiga, yaitu membaca buku dan artikel di majalah, surat kabar, atau internet. Nah, ini cara mengumpulkan data. Jadi, mulai dari pengalaman, mengadakan pengamatan dengan cara penelitian di lapangan, wawancara, diskusi, atau mengajukan angket, lalu juga bisa juga membaca sebuah buku, artikel, majalah, atau surat kabar dan juga internet. Nah, yang keempat itu harus mengutip pendapat orang lain. Nah, jika ada kalian mau melakukan wawancara, oh ini sesuai dengan data saya, itu kalian tulis data yang kalian terima dari orang yang kalian butuhkan. Oke, yang terakhir yaitu mencari informasi dari orang yang berwenang atau ahli di bidangnya. Nah, dalam pengumuman data kalian harus sesuai. Kalian mencari orang itu harus sesuai dengan data yang kalian butuhkan atau ahli sesuai dengan yang kalian ingin teliti. Oke. Hanya penyusunan kerangka proposal karya ilmiah. Yang pertama, bahan harus sesuai dengan tema. Ya, ini tentu wajib. Dan bahan itu harus sesuai dengan tema kalian. Yang kedua, bahan dapat digunakan untuk pengembangan tema. Jadi, jangan hanya bahan itu sesuai dengan stagnan sesuai dengan penelitian kalian. Jadi, jika nanti ada penelitian lanjutan, itu harus dapat digunakan. Yang ketiga, yaitu bahan harus disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Jadi, harus sesuai dengan kebutuhan kalian. Jika tidak butuh, tidak perlu dicatat. Yang terakhir yaitu bahan memiliki potensi untuk dikembangkan. Nah, ini. Jadi bahan itu harus nantinya jika ada penelitian lain dan ingin mengembangkan penelitian kalian, bahan-bahannya itu harus dapat dikembangkan lagi. Oke, pengertian tujuan dan bentuk proposal. Oke. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.